Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai Alibaba Cloud. Kelompok 4 sendiri terdiri dari Galuh Pamungkas, saya sendiri Melisa Lestari, Muhammad Fadlur Rahman, dan Nika Nur Aziza. Untuk table of contents, terdapat 2 jurnal, yang mana jurnal pertama dengan judul Design of Monitoring System for Intelligent Windows Based on Cloud Platform, dan jurnal yang kedua dengan judul Design and Implementation of Poultry Farming Information Management System Based on Cloud Database. Yang pertama, Design of Monitoring System for Intelligent Windows Based on Cloud Platform. Untuk overview, dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT, Intelligent Windows semakin memasuki kehidupan masyarakat sehari-hari. Terdapat banyak produk Intelligent Windows yang beredar di pasaran, namun kebanyakan dari mereka memiliki harga yang sangat mahal dan terbatas fungsinya dengan mempertimbangkan kecerdasan yang tidak memadai. Oleh karena itu, jurnal ini akan memperkenalkan dan membahas mengenai sistem pemantauan terhadap Intelligent Windows berbasis Alibaba Cloud. Produk ini dapat dikontrol secara otomatis sesuai dengan perubahan lingkungan atau dikontrol secara manual menggunakan app atau remote control. Situasi dalam ruangan akan ditampilkan di ponsel dan layar OLED secara real-time, sehingga orang-orang dapat selalu memahami situasi dan dapat penilaian secara benar dan tepat. Produk ini memiliki cakupan yang sangat luas dan sangat cocok digunakan untuk lingkungan keluarga, kerja, sekolah, dan lain sebagainya yang kaya akan fungsi dan memiliki kepraktisan. Untuk objektif, kehidupan keluarga modern di Cina saat ini menjadi lebih cerdas. Pengenalan berkelanjutan yang terkait dengan Internet of Things telah memberikan dukungan yang valid untuk industri smart home, yang menjadikan industri yang meningkat dalam penerapan IoT dalam suatu gerakan. Pada saat yang bersamaan, kemajuan teknologi dan peningkatan sistem industri juga telah meletakkan dasar penting bagi pengembangan industri smart home. Saat ini, jendela di berbagai bangunan masih dikontrol secara manual. Namun, cara tradisional ini tidak mampu memenuhi kehidupan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat modern. Kebanyakan orang dalam masyarakat disibukkan dengan berbagai pekerjaan, seperti berangkat kerja yang lebih awal dan pulang selalu larut malam. Orang-orang ini terkadang lupa untuk menutup dan membuka jendela untuk ventilasi udara yang menyebabkan situasi atau sirkulasi di dalam ruangan menjadi tidak teratur, atau mereka tidak dapat menutup jendela dengan tepat waktu ketika menghadapi cuaca buruk. Kemudian ketika terjadi kebocoran gas dan rumah terbakar, yang mana asap yang muncul ini tidak dapat dideteksi sehingga menyebabkan kerugian yang besar akibat tidak dapat ditangani dengan cepat. Solusi teknis yang diadopsi oleh sistem kontrol Windows dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah penggunaan teknologi kabel, termasuk CIN atau Control Area Network, PLC, RS-232-485, dan lain sebagainya. Kemudian adalah penggunaan teknologi jaringan nirkabel, yang mana termasuk WLAN, Zigbee, GPRS, Bluetooth, DNLA, dan lain sebagainya. BUS CIN
ini digunakan dengan baik pada teknologi intelijen Windows ataupun smart home untuk memastikan komunikasi yang andal antara berbagai bagian sistem. Kemudian untuk Zigbee ini telah mewujudkan jaringan yang fleksibel dan remote control kabel dari sistem intelijen Windows dan smart home. Teknologi jaringan kabel memiliki keandalan yang tinggi, kinerja anti-interferensi yang baik, throughput yang besar, dan cocok untuk komunikasi jarak jauh. Penelitian mengenai intelijen Windows masih terus berlanjut, namun sebagian besar memiliki fungsi yang sederhana, seperti buka tutup jendela sensor, alarm inframerah, kontrol ASIM, dan lain sebagainya. Namun saat ini karena ponsel telah menjadi lebih kuat, maka makin sedikit orang yang menggunakan SMS secara tradisional. Oleh karena itu, sistem pemantauan intelijen Windows berbasis Alibaba Cloud akan dibahas dalam jurnal ini. Kemudian ada metode dan materials. Struktur perangkat keras. STM32F 103ZIT6 digunakan sebagai chip kontrol utama dari sistem ini. Sistem menampilkan informasi yang dikumpulkan oleh sensor suhu, sensor gas yang mudah terbakar, dan sensor hujan pada layar tampilan OLED secara real-time, serta mengunggah data ke Alibaba Cloud melalui modul Wi-Fi. Informasi sensor dapat digunakan untuk menginstruksikan modul penggerak motor untuk membuka dan menutup jendela. Selain itu, untuk kontrol remote inframerah ini telah ditambahkan yang dapat mengubah mode kontrol sistem dengan satu klik untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Gambar 1 akan menunjukkan diagram blok sistem secara keseluruhan. Kemudian ada motor driver atau motor penggerak. Mempertimbangkan bahwa tindakan membuka dan menutup jendela perlu kecepatan yang lambat dan akurat, maka memilih motor stepper karena fitur-fiturnya yang memiliki kecepatan yang lambat dan kontrol sudut putaran yang mudah dibandingkan dengan motor DC. Motor stepper 28BJ48 dipilih dalam sistem ini. Untuk pengembangan motor stepper ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Di mana keakuratan motor stepper itu 3-50% dari sudut langkah. Kemudian motor stepper memiliki karakteristik yang instan dan berhenti dengan cepat. Dan motor stepper itu perlu menambahkan sinyal penggerak untuk berjalan pada sudut tertentu. Jika tidak, maka akan berhenti. Selanjutnya ada layar OLED. Layar tampilan OLED 0,96 inci dari Electronic Zongjing Yuan dipilih dalam jurnal ini. OLED dianggap sebagai teknologi aplikasi yang muncul dengan tampilan panel datar generasi berikutnya, karena memiliki keunggulan penerangan sendiri tanpa latar, kontras tinggi, ketebalan tipis, sudut pandang lebar, respon cepat, rentang suhu lebar, struktur dan proses yang sederhana. Tampilan OLED yang dipilih adalah versi putih dengan antarmuka SPI dan resolusi 128x64. Berikutnya ada modul Wi-Fi. Modul Wi-Fi yang dipilih adalah modul ISP8266 yang diproduksi oleh AI Thinker. ISP8266 ini adalah modul transmisi transparan UART
seperti Wi-Fi yang berdaya sangat rendah dengan ukuran paket paling kompetitif di industri dan teknologi konsumsi energi ultra rendah yang dirancang untuk perangkat seluler dan aplikasi IoT. ESP8266 ini mendukung 3 mode kerja. Yang pertama, STA ESP8266 ini terhubung ke internet melalui router dan ponsel atau komputer dapat mengontrol perangkat dari jarak jauh melalui internet. Yang kedua ada IP ESP8266 digunakan sebagai hotspot untuk berkomunikasi langsung dengan ponsel atau komputer untuk kontrol LAN nirkabel. Dan yang terakhir itu ada STA plus AP yang mana merupakan mode koeksistensi dari dua mode di atas. Kemudian ada implementasi desain perangkat lunak. Untuk mewujudkan kemudahan dan kepraktisan bagi banyak orang, digunakan dua mode kontrol dalam sistem, yaitu mode otomatis dan mode terkontrol. Ide keseluruhan dari desain akan ditunjukkan pada gambar 2. Setelah sistem dinyalakan, default ke mode otomatis. Hal ini juga berarti dapat dirancang ke mode yang dapat dikontrol yang dicapai dengan menulis ulang program. Pembukaan dan penutupan jendela dalam mode otomatis hanya bergantung pada data real-time yang diukur oleh sensor suhu, sensor gas yang mudah terbakar, dan sensor hujan. Dengan demikian, sistem dapat dengan cerdas menentukan apakah akan membuka atau menutup jendela berdasarkan keadaan lingkungan untuk mencapai tujuan keamanan dan ventilasi dalam ruangan. Saat menekan tombol mode saklar yang ada di remote control inframerah, sistem kemudian beralih ke mode yang dapat dikontrol. Dalam mode terkendali, sistem hanya dikendalikan oleh remote kontrol inframerah dan aplikasi. Informasi sensor yang diperoleh melalui deteksi real-time tidak hanya digunakan untuk mode kontrol otomatis, tetapi juga digunakan untuk tampilan layar OLED dan mengunggah ke Alibaba Cloud. Aplikasi dapat menampilkan situasi dalam ruangan di ponsel secara real-time dengan berlangganan informasi sensor yang disimpan di Alibaba Cloud. Gambar 2 ini menunjukkan diagram desain perangkat lunak dengan 3 aspek, yaitu mode kontrol, implementasi Alibaba Cloud, dan desain dari aplikasi. Kemudian ada mode kontrol atau automatic mode. Alur perangkat lunak mode otomatis akan ditunjukkan pada gambar 3. Setelah memilih mode otomatis, pengontrol utama membandingkan 3 set informasi penginderaan dengan 3 ambang preset. Pertama itu ada volt 1, volt 2, dan volt 3. Ketika nilai deteksi sensor gas yang mudah terbakar lebih dari volume 1, maka sistem menggerakkan motor untuk membuka jendela. Ketika nilai pendeteksi vol hujan sensor lebih besar dari vol 2, maka sistem menggerakkan motor untuk menutup jendela. Dan ketika nilai deteksi vol suhu lebih besar dari vol 3, sistem menggerakkan motor untuk membuka jendela. Prioritas ketiga sensor berkurang secara berurutan. Misalnya, ketika penilaian sensor gas yang mudah terbakar mulai berlaku, kontrol dari 2 yang terakhir akan menjadi tidak valid.
Gambar 3 merupakan bagian alir perangkat lunak dalam mode otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, dalam desain perangkat lunak, yang selanjutnya adalah controllable mode atau mode yang bisa dikendalikan. Perubahan informasi deteksi sensor dalam mode yang dapat dikontrol tidak akan menggerakkan jendela. Saat ini hanya dapat dikendalikan oleh remote control inframerah dan aplikasi. Bagian ini terutama menjelaskan kontrol perangkat lunak dari remote control inframerah. Inframerah modul remote control termasuk remote control inframerah dan penerima inframerah, dan penerima inframerah dapat menerima sinyal remote control termodulasi 38 kHz. Setelah remote control inframerah diinisialisasi, dua variabel global didefinisikan dalam fungsi interupsi eksternal, yaitu tanda penerimaan dan kode penerimaan. Lalu selanjutnya adalah Alibaba Cloud Implementation. Pada proses menghubungkan perangkat ke Alibaba Cloud dapat ditunjukkan pada gambar 4. Langkah pertama adalah membuat produk dan perangkat di Alibaba Cloud Developer Platform. Setelah sistem akan secara otomatis menghasilkan perangkat triplet, yaitu product key, device name, dan device secret. Hanya ketika ketiga triplet dalam program benar-benar cocok, perangkat keras dapat berkomunikasi dengan Alibaba Cloud. Berikut ini adalah yang di sebelah kiri adalah proses mengakses Alibaba Cloud. Jadi pertama buat produk dan perangkat di platform Alibaba Cloud, kemudian hasilkan informasi triplet perangkat, lalu aktifkan perangkat, lalu impor model objek dan tambahkan fitur produk. Selanjutnya informasi sensor diunggah ke cloud melalui Wi-Fi. Selanjutnya app berlangganan topik dan menampilkannya di ponsel. Sementara di sebelah kanan gambar 5 ini merupakan interface dari aplikasi yang dibuat. Jadi di sini ada status dari jendela, yaitu masih tertutup, serta kita bisa memilih operasinya, itu bisa membuka, menutup, lalu ada mode switch, ditampilkan juga temperatur, lalu ada MQ2-nya atau sensor untuk gas, lalu ada sensor juga untuk yang hujan. Setelah perangkat berhasil diaktifkan, TSL atau Thing Specification Language perlu dikonfigurasi cloud terlebih dahulu. Dalam platform Internet of Things, mendefinisikan TSL adalah untuk menentukan fungsi produk. TSL menjelaskan apa yang bisa dilakukan dan layanan apa yang bisa disediakan. 6 TSL ditetapkan, yaitu pengalihan mode, status jendela, operasi jendela, suhu, tingkat curah hujan, dan konsentrasi gas yang mudah terbakar. Atribut pengalihan mode dan status jendela diatur ke baca tulis, dan yang lainnya diatur ke hanya baca. Setelah TSL ditentukan, informasi perangkat dapat diunggah ke cloud melalui pemrograman. Modul Wi-Fi memilih mode STA sehingga terhubung ke koneksi nirkabel. Setelah konfigurasi pesan connect, pesan subscribe, dan pesan publish dalam file mqtt.c, informasi sensor yang dikirimkan ke pengontrol utama dapat diunggah ke Alibaba Cloud untuk diperbarui secara real-time. Kondisi dalam ruangan dan informasi lingkungan dapat dipantau dari jarak jauh dengan berlangganan topik terkait menggunakan app di ponsel.
Selanjutnya, app design. Setelah perangkat keras mengunggah berbagai informasi ke Alibaba Cloud melalui protokol MQTT, maka yang digunakan menyimpan berbagai informasi yang berbeda sesuai dengan topik. Untuk mencapai pemantauan jarak jauh dengan lebih baik, app ditambahkan dan penting untuk desain. Protokol MQTT juga digunakan untuk komunikasi antar app dan Alibaba Cloud. App perlu mengirim pesan connect ke Alibaba Cloud terlebih dahulu. Pesan subscribe dapat dikirim untuk berlangganan topik yang berbeda dan menampilkannya di ponsel jika koneksi lancar. Demikian pula, app juga dapat mengakses perangkat keras dengan mengirimkan pesan publish ke cloud. Desain antarmuka app ditunjukkan pada gambar 5. Android Studio digunakan untuk mengedit app dalam desain. Setelah dapat dilihat dari gambar 5, nama pengguna dan kata sandi harus dimasukkan terlebih dahulu. Untuk koneksi protokol MQTT saat menggunakan app, setelah koneksi berhasil, status jendela terbuka atau tertutup akan terlihat. Kemudian, pengguna dapat mencoba mengoperasikan sistem seperti membuka atau menutup jendela, beralih antar mode yang dapat dikontrol, dan mode otomatis. Sementara untuk hasilnya adalah seperti berikut. Setelah produk dan perangkat dibuat di Alibaba Cloud, perangkat tidak akan aktif. Status perangkat dapat ditunjukkan pada gambar 6 di bawah ini. Lalu, dua perangkat yang baru dibuat tadi, aplikasi dan perangkat keras, masing-masing mewakili sisi app dan sisi perangkat keras atau hardware. Dapat dilihat dari gambar 6 berikut bahwa kedua perangkat tersebut berasal dari produk yang sama yang disebut Intelligent Windows. Tetapi kedua perangkat dalam keadaan tidak aktif. Ketika perangkat keras dan app diprogram untuk terhubung ke Alibaba Cloud melalui protokol MQTT, status kedua perangkat berubah. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 7 di bawah berikut ini, dapat dilihat dari gambar 7 bahwa kedua perangkat diaktifkan dan ditampilkan secara online. Waktu online terakhir juga ditampilkan di kolom paling kanan. Setelah seluruh sistem aktif, sistem akan berada dalam mode otomatis secara default. Penggerak jendela dalam mode otomatis hanya bergantung pada kondisi lingkungan saat ini. Ketika tombol mode switch pada aplikasi ditekan, sistem beralih ke mode yang dapat dikontrol. Dalam mode ini, aplikasi atau remote control inframerah dapat digunakan untuk membuka dan menutup jendela. Seperti yang dapat dilihat dari gambar 8, OLED dapat digunakan untuk menampilkan kondisi lingkungan dalam ruangan secara real-time, termasuk suhu, konsentrasi gas yang mudah terbakar, dan tingkat curah hujan yang memudahkan pengguna untuk mengelola kondisi di rumah, sementara nilai deteksi juga dikirim ke aplikasi melalui Alibaba Cloud. Windows menjadi alat rumah pintar dan pengguna dapat memantau dan mengontrol dari jarak jauh. Jadi berikut ini gambar 8 yang tadi, yaitu sistem OLED. Jadi di sini ada diberitahu tentang temperaturnya, tentang berapa besaran MQ2-nya, lalu ada juga sensor hujan. Kalau di sini masih keadaannya hujan ringan. Obstacle.
Adapun obstacle atau rintangan yang dihadapi, yang pertama adalah seperti dapat dilihat dari diagram alir yang sudah dijelaskan, jika mode kontrol tidak dialihkan, penilaian dilakukan secara terus-menerus. Jika salah satu syarat terpenuhi, maka akan menyebabkan jendela terus-menerus dibuka atau bahkan ditutup, yang sangat memungkinkan membuat kerusakan pada jendela tersebut. Lalu pesan yang kedua adalah pesan subscribe dapat dikirim untuk berlangganan topik yang berbeda dan menampilkannya di ponsel jika koneksi lancar, jika memiliki koneksi yang lancar. Yang ketiga adalah dalam pembuatan Intelligent Windows dibutuhkan motor dengan kecepatan yang lambat dan akurat untuk mencegah terjadi kerusakannya jendela. Lalu solution based on paper, adapun solusi yang diterapkan dalam paper tersebut adalah yang pertama melakukan pengaturan pada flag switch. Ketika jendela terbuka, flag switch akan disetel ke 1 dan operasi penutupan jendela diizinkan, tetapi operasi pembukaan jendela tidak valid. Demikian pula ketika jendela ditutup, flag switch disetel ke 0 dan hanya operasi pembukaan jendela yang diizinkan, tetapi operasi penutupan jendela tidak valid. Yang kedua adalah pada jurnal ini memilih motor stepper 28BYJ48 karena memiliki keakuratan 3-5% dan memiliki karakteristik yang instan serta dapat berhenti secara cepat. Our suggestion to maximize the solution. Kelompok kami setuju dengan solusi yang diberikan karena flag switch merupakan teknologi yang tepat diimplementasikan untuk intelligent atau smart windows untuk membuka dan menutup jendela secara bergantian berdasarkan pengaturan dari pengguna dan sensor pendeteksi untuk menutup atau membuka jendela. Agar bekerja dengan lebih baik, pengaturan awal flag switch perlu diatur kesetelan 1 untuk membuka dan 0 untuk menutup. Lalu yang kedua adalah penggunaan modul B28BJY48 motor stepper sangat tepat untuk diimplementasikan pada intelligent atau smart windows karena sesuai dan mendukung untuk menggerakkan jendela secara 2 arah, menutup maupun membuka jendela. Penggerak atau motor lain seperti motor DC hanya memiliki pergerakan searah, jadi tidak sesuai untuk diimplementasikan pada jendela yang memerlukan penggerak atau membuka untuk membuka dan menutup jendela secara otomatis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya terdapat jurnal yang kedua, yaitu Design and Implementation of Poultry Farming Information Management System based on Cloud Database. Di sini terdapat overview, di mana informatisasi dapat secara efektif meningkatkan efisiensi produksi dan manajemen dalam proses peternakan unggas. Sistem manajemen dirancang untuk mewujudkan akuisisi, transmisi, penyimpanan, dan pengelolaan informasi, dan mengunggah data ke database cloud untuk meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas sistem. Atas dasar mewujudkan fungsi manajemen produksi, sistem ini juga menggabungkan modul manajemen kantor, sehingga membentuk rantai data yang lengkap dalam kegiatan produksi, sehingga dapat melakukan data mining pertanian dan ketertelusuran yang akurat pada tahap pekerjaan selanjutnya. Secara khusus, sistem juga menambahkan dukungan modul deteksi penyakit unggas untuk mencapai tujuan peternakan yang sehat. Selanjutnya terdapat objektif.
di mana sistem manajemen informasi yang aman dan efisien untuk peternakan unggas dirancang untuk memecahkan masalah kemacetan dari berbagai skala peternakan unggas. Rendahnya profitabilitas peternakan unggas dan manajemen informasi terbelakang di Cina, di mana sistem ini terdiri dari lapisan aplikasi sistem manajemen, lapisan layanan data, dan lapisan penginderaan informasi yang memperoleh dan mengunggah informasi produksi dan pertanian melalui jaringan sensor nirkabel yang dibangun di kandang unggas. Selanjutnya terdapat method and materials. Sistem ini dibagi menjadi 3 lapisan, yaitu sistem manajemen atas, lapisan layanan data perantara juga dikenal sebagai lapisan tengah, dan lapisan bawah juga dikenal sebagai fasilitas perangkat keras di kandang unggas. Gambar tersebut menjelaskan mengenai lapisan atas merupakan sistem manajemen perangkat lunak yang menyediakan antarmuka visual yang baik. Sistem manajemen dibagi menjadi modul otomatisasi kantor, modul manajemen produksi, sistem pakar, dan modul ketertelusuran. Adapun lapisan tengah, database cloud digunakan untuk menyimpan data dan informasi yang dihasilkan oleh lapisan atas dan lapisan bawah. Dan pada saat yang sama, membangun lingkungan jaringan yang wajar untuk memecahkan masalah komunikasi timbal balik dengan mengkonfigurasi server yang mendasarinya. Kemudian di lapisan bawah, di kandang unggas, sensor lingkungan, perangkat penerima, dan transmisi Wi-Fi dan mikrokomputer chip tunggal dapat dikonfigurasi untuk memperoleh dan mengirimkan informasi lingkungan dan informasi individu unggas secara tepat waktu. Hal ini termasuk informasi bobot unggas, asupan pakan informasi data air minum, informasi kualitas telur unggas, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat sistem network construction and transmission method. Sensor informasi parameter lingkungan, modul pemantauan data asupan pakan, modul pemantauan data air minum, sistem pemantauan video, kipas angin, evaporatif bantalan pendingin, pemanas, tempat makan, dan fasilitas pembersihan kotoran di kandang unggas bersama-sama membentuk sistem jaringan area lokal di dalam rumah. Bagian ini terutama melaporkan metode transmisi informasi, strategi transmisi lokal, dan konfigurasi node jaringan di kandang unggas. Transmisi data antara kandang unggas dan sistem kontrol lingkungan kandang terutama disediakan oleh sistem komunikasi kabel yang sesuai, seperti Fieldbus. Kemudian terdapat Cloud Database, di mana layanan RDS Alibaba Cloud Database digunakan dalam sistem karena memiliki antarmuka operasi visual yang baik dengan berbagai alat analisis tambahan. Sebagai pusat inti dari sistem manajemen informasi peternakan unggas, database cloud harus melakukan analisis persyaratan, desain konsep, desain struktur logis, konstruksi model IR, desain struktur table, dan primary foreign key relationship dalam proses desain dan konstruksi. Pada tahap desain, memori database yang dipilih adalah 1024 MB, 1 core CPU, kapasitas penyimpanan 20 GB, dan jumlah koneksi maksimum 2000. Kemudian terdapat Upfront Management System. Sistem manajemen menggunakan bahasa C++ sebagai development tool, framework Qt5 terbaru sebagai open source support library, dan Qt Creator sebagai IDE atau Integrated Development Environment untuk kompilasi dan pengembangan. Selanjutnya terdapat Wireless Sensor Network Design, di mana lapisan bawah sistem pertama terdiri dari jaringan sensor nirkabel yang digunakan untuk mengelola node terminal dan informasi data yang diunggah. Setelah bergabung dengan jaringan, data memperoleh alamat IP perangkat dan alamat IP server. Gambar tersebut menjelaskan mengenai mode transmisi transparan dibuka melalui perintah AT dan menggunakan protokol transmisi UDP untuk mengirimkan informasi data. Pada saat yang sama, untuk meringkas dan meneruskan informasi data yang diunggah oleh setiap simpul terminal,
Server data juga harus dikonfigurasi dalam jaringan sensor nirkabel di kandang unggas. Jaringan sensor nirkabel dan berbagai jenis peralatan cerdas dapat memecahkan masalah, memperoleh, dan mentransmisikan berbagai jenis informasi pemeliharaan. Selanjutnya terdapat poultry house server, di mana pada jurnal ini memilih industrial personal komputer dengan kemampuan tahan air, tahan debu, dan anti-interferensi yang lebih kuat daripada server data, dan memilih komputer kontrol industri sebagai server di kandang unggas untuk memproses dan mengunggah data yang dihasilkan oleh wireless sensor network design. Selanjutnya terdapat Environmental Information Sensing Unit atau EISU. Berbagai sensor lingkungan digunakan untuk merasakan dan mengukur nilai parameter lingkungan sekitar dan menggunakan protokol I2C untuk mengirimkannya ke microcontroller melalui bus data. Microcontroller bertanggung jawab untuk mengemas informasi data lingkungan sesuai dengan format paket data dan mengunggahnya ke server kandang unggas melalui modul transmisi nirkabel. Kemudian server rumah unggas mengunggah data ke database cloud. Selanjutnya terdapat data collection and transmission. Karena sejumlah besar informasi data yang ditransfer antara node terminal dan server, dan jumlah transmisi dikombinasikan dengan persyaratan fungsional yang sebenarnya, komunikasi jaringan antara node terminal dan server jaringan sensor nirkabel di kandang unggas, terutama menggunakan protokol transmisi UDP dan teknologi soket. Gambar tersebut menjelaskan mengenai terminal node mengemas data dalam format tertentu dan menggunakan teknologi soket untuk mengirim pesan ke alamat IP dan nomor port tertentu dari server rumah unggas. Ketika informasi data berhasil dikirim ke server di kandang unggas, program server mengunduh paket data dari port yang dipantau. Kemudian menggunakan format transmisi yang ditentukan untuk membagi informasi dan mengeksekusi pernyataan SQL yang sesuai dengan jenis data untuk mengunggah data ke database cloud. Kemudian terdapat implementation. Gambar 8 mengilustrasikan homepage sistem manajemen yang dimana sistem manajemen rumah mencangkup 10 modul fungsi, yaitu catatan penimbangan, pemantauan lingkungan, informasi individu unggas, manajemen informasi telur, exception handling, desinfeksi, pengobatan vaksin, pengaturan kandang, jumlah unggas, dan jaringan. Kemudian terdapat Environmental Information Management Module, di mana modul ini melakukan pemantauan real-time informasi lingkungan di kandang unggas dan dapat menampilkan fluktuasi parameter lingkungan yang berbeda. Gambar tersebut menjelaskan mengenai bagian proses bisnis modul manajemen informasi lingkungan, yang dimana EISU mengunggah informasi lingkungan yang dikumpulkan ke database cloud melalui server kandang unggas. Database cloud bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengelola informasi. Modul manajemen informasi lingkungan membuat permintaan aktif, queries database cloud, dan kemudian menampilkan data umpan balik melalui modul ini. Kemudian untuk mewujudkan fungsi manajemen informasi lingkungan di kandang unggas. Kemudian efek antarmuka perangkat lunak dari modul ini ditunjukkan pada gambar berikut, di mana pada gambar A mengenai penyajian data lingkungan yang berfluktuasi. Kemudian pada gambar B mengenai data lingkungan historis termasuk suhu, kelembapan, cahaya, konsentrasi H2S, konsentrasi amonia, konsentrasi karbon dioksida, dan sebagainya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Kak Galuh. Baik, terima kasih Niken. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Poultry Disease Monitoring System
monitoring modul. Pada gambar 11 merupakan diagram prinsip metode pemantauan status kesehatan unggas dan peringatan dini penyakit. Fungsi pemantauan penyakit dan peringatan dini dari modul ini didasarkan pada sejumlah besar hasil analisis informasi video dan audio unggas untuk memperoleh informasi tentang kesehatan unggas atau informasi terkait tentang penyakit unggas, sehingga dapat digunakan untuk mewujudkan fungsi deteksi penyakit unggas. Atas dasar ini, dikombinasikan dengan kerja terkait sistem manajemen ini seperti pemantauan lingkungan kandang unggas, pemantauan informasi pertumbuhan unggas, dan pemantauan diet dan konsumsi air, dapat lebih mewujudkan fungsi pemantauan status kesehatan unggas. Antarmuka perangkat lunak yang diimplementasikan oleh fungsi deteksi penyakit ditunjukkan pada gambar 12 berikut. Gambar dan konten video unggas digunakan untuk memantau kesehatan unggas. Prinsip dan metode deteksi terutama untuk mendeteksi fitur area yang akan dideteksi di bawah footthrough pada gambar seperti dengan mendeteksi bagian visual unggas atau area berdirinya di bawah bak pakan, status perilaku unggas saat ini, dan mereka menggunakan metode pembelajaran mendalam atau deep learning untuk menganalisis dan menghitung perilaku ayam di area fitur dan kemudian menilai kesehatan dari ayam. Result dari sistem performance test lingkungan di tempat rumah unggas pada gambar berikut terdapat 3 baris kandang ayam di mana setiap baris dibagi menjadi 3 lapisan. Untuk menganalisis kinerja wireless sensor network yang dibangun di rumah unggas, diuji kekuatan sinyal, laju transmisinya, dan unit stabilitas transmisi penginderaan lingkungan. Berikut adalah hasil dari sistem performance test tunjukkan pada 2 gambar berikut. Kekuatan sinyal dan kecepatan transmisi sensing unit diuji dengan 4 kondisi berbeda, yaitu pada kondisi pertama, tidak adanya antena eksternal, kandang, dan penghalang lainnya. Kondisi kedua, tidak adanya antena eksternal, namun ada kandang dan penghalang lainnya. Ketiga, menggunakan antena eksternal yang tidak terhalang oleh penghalang. Kondisi keempat, dengan antena eksternal dan terhalang oleh penghalang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kekuatan sinyal dari unit penginderaan informasi lingkungan akan berkurang dengan bertambahnya jarak dan bertambahnya penghalang seperti kandang di rumah unggas juga akan mempengaruhi kekuatan sinyal dari unit penginderaan informasi lingkungan secara lemah. Ketika menggunakan antena gain 2 dBi, secara efektif dapat meningkatkan kekuatan sinyal Environmental Information Sensing Unit, tetapi kecepatan transmisi unit penginderaan informasi lingkungan tersebut pada dasarnya tidak terpengaruh oleh jarak, dan kecepatan transmisi stabil pada titik 150 sampai 180 megabit. Hal ini menunjukkan bahwa unit penginderaan informasi lingkungan yang dilengkapi dengan antena gain 2 dBi dapat bekerja secara normal di dalam kandang unggas dengan radius 40 meter. Hasil dari cloud database testing, gambar berikut menjelaskan bahwa selama periode waktu tertentu, diantaranya
dapat disimpulkan jumlah input-output per second atau IUPS dari database cloud pada dasarnya terjaga pada titik 1,5 IUPS. Dan jumlah query per second atau QPS tetap di atas 13 poin. Penggunaan CPU dan memori terjaga pada tingkatan yang relatif rendah. Tingkat penggunaan CPU terpantau pada poin 4,6 sampai 4,9% dan tingkat penggunaan memori yaitu pada poin 5,9 sampai 6,3%. Adapun obstacle yang terdapat pada jurnal ini yaitu angka tingkatan konsentrasi hidrogen sulfida di rumah unggas yang tidak pasti. Pada penelitian ini, modul sensor yang dipakai oleh peneliti yaitu Arduino Raspberry MQ136 dengan tingkat akurasi kurang lebih 3% dan kemampuan range 1 sampai 200 ppm atau parts per millimeter, parts per million. Solution based on paper, penulis menyampaikan solusinya dengan menggunakan modul sensor hidrogen sulfida yang lebih sensitif untuk mendapatkan angka tingkat konsentrasi gas yang lebih akurat. Our suggestion to maximize the solution, kami mensarankan lagi bahwa dikarenakan modul sensor yang digunakan yaitu MQ136 merupakan teknologi yang paling terakhir saat ini dalam mendeteksi hidrogen sulfida dengan kemampuan range 1 sampai 200 ppm dibandingkan dengan modul sensor pendeteksi hidrogen sulfida lain seperti ULPSM H2S dengan kemampuan range 1 sampai 50 ppm, TGS 2602 dengan kemampuan range 1 sampai 30 ppm, dan hidrogen sulfide gas analyzer JPRO 500 kemampuan range 1 sampai 20 ppm. Maka untuk dapat mengambil data lebih banyak dalam mendeteksi gas hidrogen sulfida pada rumah unggas, dapat dilakukan pemasangan modul sensor MQ136 di lebih banyak titik pada ruangan atau rumah unggas. Conclusion. Dari kedua jurnal di atas, dapat disimpulkan bahwa cloud computing dapat mendukung aktivitas pemantauan dan manajerial harian secara real-time, baik aktivitas yang mudah maupun aktivitas yang kompleks. Alibaba Cloud dapat dimanfaatkan sebagai wadah pengumpulan data dan media atau perantara pengoperasian perintah untuk perangkat Internet of Things atau IoT. RDS Alibaba Cloud Database dengan user interface yang ramah pengguna, serta dilengkapi dengan analysis tools, menjadi nilai tambah Alibaba dalam mendukung kebutuhan aktivitas pemantauan dan manajerial. Sekian presentasi dari kami atas pembahasan dua jurnal tersebut mengenai Design of Monitoring System for Intelligence Windows based on Cloud Platform dan Design and Implementation of Poultry Farming Information Management System based on Cloud Database. Atas perhatian teman-teman,
Kami ucapkan terima kasih.